Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuri. Saya di Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada. Baik, di sini ada dasar hukum yang ada di latar belakang berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 84 tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan relokasi pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada, Jalan Singsimaraja, dan Jalan Raden Patah ke Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Kemudian ada peraturan daerah yaitu nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian di sini ada gap masalah, yaitu di latar belakang berdasarkan hasil observasi di Jalan Gajah Mada, relokasi PKL ini telah berjalan, menunjukkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo ini ditinjau dari segi pembeli dirasa kurang berjalan secara maksimal. Kemudian ada beberapa proses yang berdampak pada pembeli sekaligus promosi di sentra kuliner Gajah Mada, misalnya infrastruktur yang terlihat kurang terawat, ya, terkesan stagnan, dan terkadang biaya iklan serta pemasaran untuk di sentra kuliner Gajah Mada. Selanjutnya, sentra kuliner Gajah Mada ini terlihat sepi, ya, baik dari pembeli maupun konsumen, penjual, dan juga ada beberapa penjual juga yang tidak menempati lapaknya karena motif tertentu, karena sepi pembeli, dan juga karena pedagang yang dijualnya itu kurang laku. Kemudian banyak dari mereka sekarang tidak menempati lapaknya dengan situasi produk ditinggalkan sendiri karena kelangkaan pembeli. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana evaluasi kebijakan pedagang kaki lima di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Tujuannya untuk mengetahui evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Di sini ada 3 penelitian terdahulu, yaitu pertama Kania Tasya 2022, kemudian Samahita 2019, kemudian Nabila 2002, dan Sari 2016. Kemudian dari penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan ini pendekatannya penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori evaluasi dari Ripley 2017. Lokasi yang saya gunakan penelitian yaitu di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Kemudian teknik penentuan informan yaitu berbasis sampling, kemudian teknik analisa data, deskriptif kualitatif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari fokus penelitian ini yaitu mengevaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo menggunakan pendekatan Ripley tadi 2017. Ada 3 indikator yang saya gunakan ini, yaitu menilai proses implementasi, memahami faktor penghambat, memahami dampak yang muncul dari relokasi penyedia jalan atau PKL. Kemudian di pembahasan ini dari menilai proses implementasi ini ada 4, yaitu sosialisasi, penataan, manipulasi, pelatihan. Nah, sosialisasi di sini tentang relokasi penyedia jalan dengan landasan tindak pidana khususnya SK Bupati, tentang Satgas Penataan dan Pemberdayaan penyedia jalan, itu ada PKL tadi, dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan penyedia jalan. Kemudian nomor 2, penataan, yaitu tahap pertama mulai September 2018 hingga November 2018. Kemudian tahap 2 dilakukan September 2019 sampai November 2019.
2019. Kemudian dari yang ketiga ini manipulasi, yaitu dalam peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang perkumpulan dan pemberdayaan PKL. Ini PKL dilarang menggunakan tempat atau pusat keramaian yang meliputi parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, latar budaya, monumen, perguruan tinggi, taman pahlawan, dan rumah bundar. Kemudian ada wilayah ibadah. Nah, itu evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada ini dilakukan dari 2 rentang waktu, yaitu pertama ya tadi diadakan di September 2018, yang fase 2 ini dimulai dari September 2019. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengarahkan PKL ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki pengakuan dan kewajiban sosial dalam membela lingkungan dan kegiatan masyarakat umum. Kemudian yang indikator kedua tadi yaitu memahami faktor penghambat. Nah, ada beberapa faktor penghambatnya, itu perawatan dan pengelolaan sentra kuliner, pembeli yang kurang datang atau yang sepi, penjual yang takut rugi. Jadi kalau tidak ada yang jualan di sana, bisa jadi produk tidak akan ada promosi ataupun tidak akan laku. Kemudian dari evaluasi ini belum terlaksana. Selanjutnya yaitu sosialisasi yang dilakukan paling sederhana dengan terkait dengan pemindahan fasilitas kuliner ini. Kemudian ada sarana prasarana yang relokasi ini yang masih belum memadai, dan juga belum memfasilitasi semua PKL yang ada di Jalan Gajah Mada, Singsimaraja, dan di Jalan Raden Pataradi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini mengetahui dampak yang timbul dari relokasi pedagang kaki lima. Dari kebijakan relokasi ini yang telah dilakukan oleh Pemkot terhadap PKL di Jalan Gajah Mada, Jalan Singsimaraja, dan juga di Jalan Raden Pataradi. Di Jalan Gajah Mada tadi mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak cara yang diberikan bagi organisasi ini untuk dipindahkan ke tempat yang baru, terutama di tengah kuliner yang telah disuplai dengan bantuan pemerintah di kota metropolitan secara tertib. Kemudian namun setelah beberapa bulan, banyak pedagang memilih untuk pergi dan jarang untuk membuka dagangannya di pusat kuliner Gajah Mada ini, sehingga sistem pemberlakuan kebijakan relokasi ini dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Ya, karena tidak kesiapan dari aparatur yang memberikan binaan dan dari pusat yang cukup baik untuk PKL ini. Kemudian keberadaan PKL ini tidak hanya dapat bermanfaat, tetapi juga membawa masalah lain, kemampuan keuangan kegiatan perdagangan di jalan. Keberadaan PKL ini sering dianggap melanggar hukum. Nah, karena menempati bahu jalan, kemudian di trotoar. Nah, jadi di sini Kabupaten Sidoarjo yang dasarnya menekan komponen kebersihan, kemegahan, dan kerapian Kabupaten Sidoarjo. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini yaitu ada 3 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan, yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban, serta pembinaan. Kemudian mengetahui faktor-faktor penghambat, yaitu perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, sarana prasarana relokasi masih belum memadai. Kemudian mengetahui dampak yang timbul dari relokasi pedagang kaki lima ini, yaitu telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2018 dan
pada akhir ini tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi. Jadi hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya Muhammad Jainuri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.